Vaksin yang menyasar anak-anak untuk saat ini diutamakan di wilayah Pulau Jawa. Karena banyak anak-anak itu sepertinya banyak didiagnosis awalnya tipes, demam berdarah, ya kan? Ternyata COVID. Ya, mirip sih, cuma yang khas pada anak itu gejalanya tidak terlalu berat. Itu aja. Tapi ini kayak jebakan Batman menurut saya. Halo, Dr. Bob Wahyudin. Apa kabar, Dr. Bob? Salam kenal, saya Alexander Sudrajat dari Detikom. Ya, salam kenal, Mas. Atau Pak ya, Mas Alexander aja dah. Ya, Dr. Bob. Ini Bob Wahyudin. Ya. Anak. Dr. Bob, ini saya kerap baca di sejumlah media juga ya, pernyataan-pernyataan maupun artikel-artikel langsung yang ditulis Dr. Bob. Terkait nih khususnya Dr. Bob, soal kondisi anak di tengah pandemi ini. Saya agak-agak ini nih, kok belakangan dibilangnya, wah ini anak menjadi korban nih. Banyak sekali katanya, bahkan data di IDAI menyebutkan jumlah korban anak di Indonesia ini lebih banyak dibanding negara-negara lain yang terkena pandemi itu. Padahal dulu saya sempat ingat betul itu di awal-awal, oh kalau anak relatif kebal katanya. Ya. Biarkan aja mereka bermain gitu ya. Kalau sekarang malah katanya malah mau akan dirazia sama Pak Polisi ini kalau ada yang main keluyuran tanpa mata. Yang benar seperti apa sih, Dok, sebetulnya, Dok? Yang benar. Dulu persepsinya masyarakat ya, sebetulnya memang agak keliru bahwa anak kurang terkena kurang dapat mentransmisikan penyakit. Ya. Kalau pernyataan bahwa anak itu kurang kena COVID dulunya, ya karena memang ada alasan medisnya bahwa reseptornya ada anak itu reseptor itu tempat masuk virusnya ya. Bahasanya lah bahasa awamnya itu agak kurang di tenggorokannya. Jadi virus itu jalan masuknya kurang sehingga dia susah masuk. Kedua, memang pada anak itu sistem imunnya lebih ke arah antibodi dan sebagainya sehingga dia lebih bisa melawan COVID waktu itu ya. Tapi anggapan bahwa gara-gara itu anak boleh dibiarkan bebas bermain itu anggapan yang karena berdasarkan sifat COVID pada anak adalah ringan dan seringkali asimptomatis atau OTG, orang dulu kan istilahnya OTG tanpa gejala otomatis itu membuat orang tidak waspada dan anak itu lucu. Jadi kalau dia lucu orang tua gendong, cium dan sebagainya tanpa sadar dia menjadi sumber transmisi. Ya, dan anak itu kan pendek, orang tua tinggi. Kalau batuk, orang tua itu jatuh. Kalau anak paling gampang kenanya dibanding kalau orang tua, kan agak jauh susah. Kalau anak dulu istilahnya droplet, sekarang ternyata aerosol, lebih jauh lagi. Tetap aja anak gampang kena. Jadi ya salah kalau dianggap anak itu boleh bermain di luar seenaknya pakai masker, malah menjadi sumber transmisi kepada orang lain. Nah, Dok, sebetulnya kalau dari catatan Dr. Bob sendiri atau mungkin dari IDAI, berapa banyak sekarang trennya? Saya nggak lihat dari IDAI, jadi saya hitung sendiri dari data dari covid.go.id ya. Kalau dilihat dari situs itu kan sekarang ini morbiditas Indonesia itu angka kesakitannya 2.200.000
1,08 per hari ini ya. Ya. Dan anak itu 12,6% ya. Anak itu kan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 ya, nomor 35 itu, anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun. Artinya 17 tahun, 18 tahun kurang 1 hari itu masih anak ya. Iya, iya, iya. Dan morbiditas anak itu 12,6% pada saat ini di Indonesia. Jadi kalau 12,6 dikali 2.203.108 itu saya dapat angka 277.591 anak di seluruh Indonesia. Iya, iya. Gitu. Jadi lumayan banyak. Kalau nanya morbiditas, ya morbiditas itu angka kesakitan. Tapi jumlah itu memang meledaknya mengikuti tren yang sekarang ini juga, yang disebutnya gelombang kedua akibat varian Delta itu, atau memang dari awal juga sebetulnya anak banyak yang terserang, cuman nggak terlalu di tanda petik tidak terlalu pedulikan. Kalau melihat, saya sudah lihat ya, dari pernah saya tulis di media Indonesia itu, saya bandingkan tahun lalu ya, bulan Juni tahun 2020. Ya, pada bulan Juni tahun 2020, artinya setahun lalu itu, morbiditasnya morbiditas atau angka kesakitannya 7,8% tahun lalu. Ya, ya. Sekarang 12,6%. Meningkat ya. Nambahnya 4,8%. Berarti nambah tuh. Ya. Kalau itu yang menjadi patokan data kita. Gitu. Ada data perbandingan dengan negara lain nggak, dok? Kalau negara lain 3 hari lalu, berapa hari lalu di USA ya, saya lihat ya, itu 50% anak. Banget ya? Banyak kalau anak. Cuma yang ironisnya bukan masalah, karena ini kan tren global, ini anak itu naik semuanya termasuk Indonesia. Cuma yang ironis adalah angka kematian. Secara global, angka kematian karena COVID itu sekitar 2,1% ya. 2,1% lah rata-rata. Kalau Indonesia agak tinggi sedikit, 2,6%, atau sekitar 57.280. Kesakitan, bukan. Kematian. Ya, angka kematiannya 2,6% kalau Indonesia ya, 57.280. Kalau sedunia itu 2,1%. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah kalau dibagi-bagi, dilihat anak, kalau dunia itu angka kematian untuk anak itu 0 sampai 18 tahun, kurang 1 hari dari 18 tahun. Dulu 0,2% ya, kalau seluruh dunia ya. Sekarang agak naik jadi 1,2%. Tetapi kalau di Indonesia, angka kematian anak itu lebih tinggi. Jadi anak itu 2,1%. Padahal kalau untuk dunia 1,2%. Jadi dia, kalau dibandingkan dunia itu 1,2, kalau di Indonesia 2,1, naiknya berapa tuh? 0,9 ya? 0,9%. Padahal perbedaan angka morbiditas kalau di dunia itu berapa tuh? Di dunia itu morbiditasnya 1,2 tadi. 2,9% kalau di Indonesia. Kalau di dunia itu 2,1, cuma 0,8 peningkatannya. 0,8 ya. Tapi kalau mortalitas atau kematian naiknya lebih banyak. 0, berapa tadi tuh? 0,9, lebih tinggi angka kematian anak dibanding
laju angka kematian dibanding laju angka kesakitan di Indonesia dibanding Nah, itu rata-rata kenapa, Dok? Apa karena deteksinya yang terlambat atau ya antara deteksi dan perawatan ya, kesadaran orang tua untuk mengetahui gejala-gejala pada anak kemudian membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. khusus Indonesia ya? Ya. Kalau di Indonesia itu ada beberapa faktor ya, menurut saya. Kan memang di IDAI sudah melaporkan di Asia Pasifik angka kematian anak itu tinggi, khususnya di balita. Balita itu menyumbang sekitar separuhnya dari angka kematian anak di Indonesia ya. Khusus di Indonesia diduga ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pasti ada hubungannya dengan gizi. Angka kematian, angka stunting di Indonesia kan lumayan tinggi. Stunting kan sekarang jadi istilah yang sangat terkenal. Setiap daerah pemerintahnya rame-rame memprogramkan stunting. Kami berhasil stunting, padahal banyak salah mengerti stunting. Dikira stunting itu pendek, padahal bukan. Stunting itu ya sudah pendek, kecil pula, gizi buruk pula, bukan cuma pendek biasa kan ada orang yang gitu. Nah, karena stunting tinggi berarti daya tahan tubuh anak itu rendah. Daya tubuh anak rendah ya gampang kena COVID. Itu pertama, berarti itu mencerminkan bahwa gizi anak kita di Indonesia itu sepertinya lebih kurang bagus statusnya dibanding negara-negara lain. Dibandingkan dengan di Amerika yang sampai 50% proporsi anak sakit karena COVID, ternyata yang meninggal cuma 0,05%. Bayangkan. Saya yang meninggal 2,1%. Tinggi banget, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya itu tadi gara-gara karena vaksinnya belum ada pada anak-anak ya. Barusan aja mulai 1 Juli sudah mau dilakukan ya. Sudah diperintahkan untuk dilakukan vaksinasi. Itu pun anak umur 12 tahun ke atas ya. Sampai berarti anak yang di bawah 12 itu masih vulnerable. Dan balita 0 sampai 5 tahun itu malah tidak tahu kapan bisa divaksinasi. Nah, kalau dia tidak divaksinasi, pasti banyak yang akan meninggal di situ. Jadi angka kematiannya ya otomatis meningkat karena tidak divaksinasi. Satu lagi kebiasaan orang tua. Anak zaman sekarang ya, orang tua zaman sekarang. Pergi ke mall ya. Pergi ke mall, anaknya dibawa pasti anaknya. Nggak dibawa, karena anaknya ngereng-ngerengnya mau minum es krim, mau apa, mau main. Nah, anak orang tuanya pakai masker. Anaknya enggak dibiarkan, anaknya malah dibiarkan nggak pakai masker. Gitu. Jadi semua itu jadi berkombinasi menjadi faktor yang menyebabkan pertama angka kesakitan meningkat, angka kematian meningkat. Yang faktor terakhir adalah adanya varian Delta tadi. Mau tidak mau ya, pemerintah mau akui atau tidak mau mengakui, mustahil kalau varian Delta itu masih sedikit di Indonesia. Sangat mustahil. Kenapa saya bilang sangat mustahil? Di Amerika aja varian Delta itu sudah menjadi varian utama. Di Inggris sudah menjadi varian utama. Kenapa bisa menjadi varian utama? Karena transmisibilitasnya. Transmisibility-nya itu lebih tinggi. Daya nularnya itu 60% lebih tinggi dari varian Alpha yang Alpha dulu itu yang ada di Inggris duluan ya. Tidak mungkin Indonesia tidak varian Delta-nya transmisibility-nya lebih rendah. Cuma belum dilaporkan aja. Hingga kenapa kita lihat sekarang ini tiba-tiba angka positivitas melonjak. Saya sangat menduga ini gara-gara varian Delta. Cuma belum diakui secara resmi pemerintah varian Delta. Menurut saya begitu. Ya, di samping yang lain-lain lah faktor lain kesadaran, PPKM yang belum dilakukan, kesadaran masyarakat, bukan kesadaran sebenarnya kebosanan masyarakat udah bosen di dunia, begitu longgar sedikit keluar kemana-mana.
Ya, antara ketidakpatuhan dengan kebosanan itu kan tarik menarik itu ya. Tipis betul itunya, jaraknya itu kan bedanya itu. Dok, kalau untuk pada anak-anak itu umumnya keluhan yang dialami apa, Dok? Sama dengan orang dewasa juga atau ada kekhususan mereka? Ya mirip sih, cuma yang khas pada anak itu gejalanya tidak terlalu berat. Itu aja. Tapi ini kayak jebakan Batman menurut saya yang membuat eh, kenapa angka morbiditas atau angka kesakitan pada orang Indonesia itu tidak turun. Bisa gara-gara anak-anak. Karena anak-anak itu meskipun gejalanya ringan ya, gejalanya seperti orang dewasa biasa, ada demam, batuk, bersin, kadang-kadang diare. Ada agak khusus untuk anak namanya MISC, tapi nanti saya terangkan. MISC itu multisystem inflammatory syndrome infection. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang itu. Tapi kira-kira begitu, anak demam, batuk, pilek yang ringan, bahkan banyak banget yang tanpa gejala. Nah, ini menjadi dianggap remeh oleh orang tua, sehingga anak jalan-jalan kemana-mana menjadi sumber penularan. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, anak itu bukan cuma bisa menularkan pada anak lain, dia bisa menularkan pada orang dewasa. Kenapa? Anak itu kalau lucu, lucu, cute, ya digendong sama orang tua, digendong, dicium bibirnya dia apa. Padahal itu jadi sumber penularan. Makanya sendiri ya tidak terlalu kelihatan sakit. Jadi sudah sewajarnya ya kalau ada rencana polisi untuk merazia ke perkampungan-perkampungan karena masih banyak sekali tuh ya. Ya sebetulnya sih gini juga sih, Dok ya. Jangankan anak-anak nggak pakai masker, orang tua juga masih banyak yang malas dipakai masker itu kan. Kepatuhan pada protokol kesehatan itu masih bosan. Bosan. Ada hampir 2 tahun hidup di bawah masker ya, mungkin pada bosan. Kemudian di samping itu kebijaksanaan yang tarik ulur ya, kadang ketat, kadang enggak, kadang ketat, kadang enggak. Jadi ya orang masyarakat mah coba-coba aja, siapa tahu nggak dia apa-apain. Kalau ada rahasia ya diam dulu, begitu tidak ada rahasia ya dulu lagi berkeliaran lagi. Tapi ya tepat aja kalau ada mau rahasia ke lorong-lorong kemana-mana ya silahkan. Tetapi sebenarnya kuncinya adalah konsistensi. Kalau nggak konsisten nanti ya begitu aja. Ada momentumnya rahasia. Setelah itu melonggar lagi, keluar lagi orang. Sama. Ya, apalagi modelnya razianya diumumkan. Diumumkan, iya. Saya ini ada punya grup WA warga itu mulai besok akan ada razia ya. Rahasia ya, patuh ada rahasia ya kan. Setelah itu rasanya nggak ada yang lagi. Satu lagi yang membuat PPKM dan sebagainya ini kurang berhasil adalah yang sangat tidak terhindarkan adalah karena tidak gas dan tebang pilih. Maksudnya gimana, Dok? Kalau ada orang yang cukup berpengaruh di situ atau pihak-pihak tertentu dari profesi tertentu dilonggarin dikit, nggak diapa-apain, ya kan? Jadi masyarakat bilang, aduh, saya dia giniin, kalau yang lain enggak gitu, enggak sama perlakuannya, jadi ya kesel. Ya, ini lagi rame mulai berita kemarin kalau nggak salah pagi ini jadi rame di sejumlah media online itu ada anggota DPR yang menolak karantina pulang dari kunjungan ke luar negeri itu. Itulah dia ikut rapat aktif. Iya, nggak diapa-apain. Ya, akhirnya cuma rame di media aja sama Satgas gitu kan. Ya harusnya kan sama partainya sama fraksinya itu diusir gitu kan, pulang aja sana gitu kan, isolasi mandiri. Ya. Kan masyarakat nonton, waduh, kita dikerasin, yang lain enggak. Gitu. Nah dok, kalau gejala-gejalanya sama, untuk pengobatan, treatmentnya sendiri sama untuk anak? Pada anak sih agak lebih terbatas ya, tapi itu tidak, untungnya ya, mortalitas atau angka kematiannya tidak terlalu gede sih. Seperti pengalaman pribadi saya sih. Sudah puluhan ya, sampai 100 saya melihat anak-anak ini.
belum ada yang meninggal, ada yang berat sih sampai masuk ICU segala ada, tapi amat yang saya rawat ya. Ya. Jadi walaupun dan ada beberapa obat yang memang tidak diberikan pada anak, misalnya seperti misalnya favipiravir itu ya, obat yang sudah IBM-nya sudah cukup bagus diberikan pada orang yang terkena COVID, pada anak ya agak terbatas dikasih. Yang lain jadi kebanyakan pada anak itu bersifat pengobatan simptomatik sebenarnya. Kalau ada demam, dikasih obat demam, dikasih vitamin perkuat daya tahan tubuh, dikasih kalau sudah sangat berat, ada komplikasi pneumonia, misalnya radang paru, dikasih antibiotik, bukan untuk COVID-nya, tapi untuk radang parunya jadi dikasih dexamethasone misalnya. Dexamethasone itu kalau dia berat karena evidence based medicine-nya cukup kuat untuk dexamethasone-nya. Nah, yang sekarang ini banyak kita termasuk para dokter-dokter ini yang kepanikan, seluruh obat dimasukin, segala yang dicobain, yang aduh macam-macam, ada yang pakai minyak kayu putih lah, ada yang ada dokter loh nih, ada yang obat-obat percobaan belum ada evidence-nya dimasukin, malah akhirnya tambah buruk. Nah, harusnya kita itu berpikir evidence based medicine. Artinya kalau secara umum sebetulnya nggak ada kendala khusus ya dok ya untuk menangani anak-anak yang terkena COVID itu? Kendalanya ada sih sebenarnya. Kalau misalnya anak dirawat di ICU ya, kan tidak seperti orang dewasa kan. Orang dewasa bisa mandiri ya. Kalau anak-anak kan nggak mandiri, harus ada yang menemani. Nah, gimana kalau yang menemani itu di swab-nya negatif? Anaknya positif, banyak ya. Kadang gitu. Mau dirawat, saya bilang, biasanya, ini Bu, atau Pak, ini anaknya dirawat, Ibu harus swab juga. Begitu di swab, orang tuanya negatif, bingung. Gimana ya? Jadi, mau dirawat di ruang isolasi, orang tuanya negatif. Siapa yang mau rawat? Siapa yang mau temenin? Nggak ditemenin, nggak bisa. Anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak mandiri. Ya, itu salah satu kendala. Kalau sama-sama positif sih gampang. Kalau negatif, itu susah. Yang kedua, yang gawatnya ibunya ikut positif ya. Lama-lama 2-3 hari kena dia. Ya, yang kendala kedua sebenarnya adalah karena gejalanya kurang jelas dibanding orang dewasa. Oh, banyak banget sebenarnya yang luput dari. Jadi saya bilang jangan-jangan cerminan kenapa dulu anak itu sedikit terkena sekarang banyak. Jangan-jangan cerminan kita bahwa kita kurang mampu mendeteksi gejala pada anak dulu itu. Sekarang kita sudah banyak belajar ya. Memang karena banyak anak-anak itu sepertinya banyak didiagnosis awalnya tifus, demam berdarah, ya kan? Ternyata COVID. Karena agak lebih kurang spesifik gejala dibanding orang dewasa. Banyak yang lolos ke Bangsal, nanti setelah di Bangsal kok nggak sembuh-sembuh. Berarti yang saya rawat ada 3 orang, udah di PCR negatif, masuk dirawat dengan tifus, masuk di Bangsal. Terus 1 minggu nggak sembuh-sembuh ya. Ini saya pikir udah periksa antibody aja. Antibody, ternyata IgM-nya positif COVID. Di swab-nya nggak pernah positif. Nah, ini juga kebijaksanaan pemerintah. Agak susah. Nanti dianggap COVID-19 kalau swab-nya positif. Kalau antibody-nya aja yang positif. Sebenarnya COVID, padahal memang COVID benar dia itu. Nah, itu juga kendala. Tapi itu kendala untuk anak balita ya, yang memang diajak komunikasinya masih susah gitu kan? Susah. Kemudian nge-swab-nya susah juga kan, kecil. Iya. Orang dia ngamuk, orang tua protes, dok jangan dipaksa, jangan jangan dipegang, ya kan? Dulu lagi orang yang nge-swab gemeteran, aduh gimana ya, kecil anaknya takut berdarah, itu kendala sehingga positivitasnya jadi rendah. Bisa juga salah satu faktor itu. Oke. Dokter Bob, terima kasih banyak Bob atas Terima kasih Pak Alexander. Ini
sedikit mencerahkan lah apa suka duka ya. Kalau saya nangkapnya jadi kayak suka dukanya ini merawat bagaimana menangani anak yang terkena COVID ini. Dan ternyata jumlahnya mencengangkan ya untuk di Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain. Ya, sebenarnya seluruh dunia ini ada kecenderungan pakai Indonesia. Kalau di Amerika malah beberapa hari itu baru ngulang 10% malah anak-anak itu. Ya itu sekali lagi saya bilang itu mungkin cerminan bahwa kita sekarang makin mampu mendeteksi COVID anak. Bukannya COVID anak kasusnya sedikit. Dulu memang kita kurang mampu mendeteksinya. Sekarang kita sudah lebih. Oke. Terima kasih banyak ya, Dr. Bob Wahyudin. Terima kasih. Di lain kesempatan. Ya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.